Halo, bertemu kembali dengan saya Katarina Intan dalam tugas Mandiri 3, studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Sebelumnya izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri, nama saya Katarina Intan Kusuma Wardani. Saya mahasiswa Magister Pendidikan Universitas Terbuka dengan NIM 501272882. Sehari-hari saya mengajar di SD Negeri Pacar Panggang, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tugas Mandiri 3. Dalam tugas Mandiri 3 ini kita akan mereview hal penting dari jurnal dengan judul A Scoping Review of Research on School-Based Outdoor Education in the Nordic Country karya dari Remen dan Iverson. Hal penting yang pertama yaitu adanya mitos tentang tradisi kuat outdoor education di negara Nordik, tapi risetnya ternyata masih sedikit. Meskipun dunia internasional sering menganggap negara-negara Nordik punya tradisi kuat dalam outdoor education, kenyataannya riset empiris yang fokus pada konteks sekolah grade 1 sampai 13 masih jarang disertakan dalam studi tinjauan global. Oleh karena itu, artikel tersebut mencoba untuk mengisi celah tersebut. Hal penting yang kedua yaitu dari 586 temuan awal, hanya ada 52 studi yang benar-benar memenuhi kriteria. Hal ini menunjukkan bahwa riset tentang school-based outdoor education di Nordik sebenarnya tidak sebanyak yang kita bayangkan. Mayoritas risetnya bersifat kualitatif dan berada di konteks sekolah dasar atau primary school. Hal yang ketiga yaitu mata pelajaran yang paling sering dikaitkan dengan outdoor education, yaitu yang pertama adalah sains yang paling dominan. Kemudian friluftsliv atau tradisi hidup bebas di alam khas negara-negara Nordik. Selanjutnya matematika dan bahasa. Yang menarik dari friluftsliv ini sendiri yaitu punya posisi unik di sistem pendidikan Nordik karena menggabungkan pengalaman belajar, budaya, dan relasi manusia dengan alam. Selanjutnya hal keempat yang penting yaitu fokus utama hasil penelitian yang ditemukan. Berdasarkan persepsi guru, bagaimana guru memandang manfaat outdoor learning, tantangan yang dihadapi, dan bagaimana guru mendesain kegiatan belajar di luar kelas. Selanjutnya yang kedua yaitu sifat pembelajaran outdoor itu sendiri, yaitu bersifat aktivitas eksploratif, pengalaman langsung, dan pembelajaran berbasis tempat atau place-based learning. Selanjutnya well-being dan kesehatan yaitu meningkatkan motivasi belajar siswa, meningkatkan kebahagiaan dan keterlibatan siswa, serta meningkatkan manfaat fisik dan mental. Selanjutnya dari cognitive learning, beberapa studi memiliki dampak terhadap pemahaman konsep, referensi belajar, dan juga keterampilan berpikir kritis. Selanjutnya, apakah outdoor education ala Nordik ini sudah terimplementasi di Indonesia secara umum dan secara khusus? Mari kita bahas. Secara umum, implementasi outdoor di Indonesia, kegiatan pembelajaran berbasis lingkungan di sekolah itu misalnya ada di belajar IPA di kebun sekolah, observasi ekosistem kecil seperti rantai makanan, mengenal tanaman obat lokal, dan kegiatan pengamatan cuaca atau air hujan. Ada juga program co-kurikuler dan ekstrakurikuler seperti pramuka, field trip, kegiatan outbound, dan jelajah alam juga kemah. Yang belum kuat di Indonesia itu belum adanya tradisi budaya khusus seperti friluftsliv yang ada di negara Nordik dan belum terintegrasi dalam kurikulum yang terencana setiap minggunya. Sering tergantung semangat guru bukan kebijakan sekolah dan cenderung sesekali tidak menjadi bagian rutin dari pembelajaran inti. Selanjutnya, implementasi secara khusus yang terjadi di sekolah saya tempat mengajar di SD Negeri Pacar Panggang. Karena SD Pacar Panggang adalah sekolah di daerah pinggiran Kabupaten Gunung Kidul, sebenarnya punya modal alam yang melimpah dan justru lingkungan alamnya ini bisa dijadikan sekolah alam yang terbaik. Berikut adalah implementasinya. Pembelajaran IPA di luar kelas, seperti siswa diajak mengamati batuan, tanah, tanaman liar, mengenali bagian tumbuhan yang ada di sekitar pekarangan sekolah, pengamatan organisme kecil seperti serangga, cacing, semut.
serta belajar tentang cuaca di halaman sekolah. Selanjutnya, kegiatan proyek kurikulum merdeka seperti proyek gaya hidup berkelanjutan. Siswa membersihkan lingkungan kelas, sekolah. Proyek kearifan lokal seperti eksplorasi lingkungan desa atau kebudayaan setempat. Proyek ekologi, menanam, memelihara tanaman, membuat hidroponik sederhana. Selanjutnya, kegiatan rutin yang memanfaatkan ruang terbuka seperti senam pagi, permainan tradisional di lapangan, dan program Jumat Bersih atau kerja bakti. Selanjutnya yang belum ada di sekolah saya, SD Pacar, dibandingkan dengan praktik di negara-negara Nordik. Yang pertama yaitu tidak ada kegiatan free love sleep seperti hiking rutin, eksplorasi hutan, atau pembelajaran di alam terbuka yang rutin diadakan setiap minggu. Yang kedua, tidak adanya kebijakan khusus sekolah untuk menjadikan alam sebagai extended classroom. Yang ketiga, outdoor learning biasanya insidental, bukan bagian terencana dalam struktur kurikulum. Dan yang keempat, tidak ada penggunaan alam untuk mata pelajaran matematika atau bahasa secara sistematis seperti yang umum terjadi di negara-negara Nordik. Kesimpulannya, outdoor education di Indonesia, khususnya di SD Pacar Panggang itu sudah ada, tetapi masih ringan dan belum sistemik seperti praktik di negara-negara Nordik. Potensinya sebenarnya sangat besar, terutama karena lingkungan desa yang sangat kaya dengan eksplorasi alam. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam tugas mandiri 3. Terima kasih.